Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Ibu, Bapak, dan hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah, Bapak Ketua Tabir Masjid Al-Fatah dan seluruh jajaran pengurus. Alhamdulillah, petang hari ini kita bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk bersilaturahim, bermuajahah sekaligus thalabul ilmi. Kesempatan petang hari ini saya kembali bertemu dengan Bapak dan Ibu. Saya berdoa mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga keluarga beliau, para sahabat yang mulia. Mudah-mudahan Allah curahkan kepada siapa saja yang terus berusaha untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini di awal-awal tahun baru Hijriah. Baru awal-awal saya ingin menyampaikan tema tentang hijrah, tentang hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Peristiwa hijrah ini, Bapak Ibu, merupakan peristiwa yang sangat penting, sangat penting dalam tonggak kejayaan Islam. Karena dengan peristiwa ini umat Islam yang tadinya lemah menjadi kuat, yang tadinya tidak berdaya menjadi punya power yang luar biasa. Maka kita akan belajar dari peristiwa hijrah ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, hijrah ini bukan sekedar pindah tempat, bukan sekedar pindah tempat, tapi berpindah fase. Dari fase kota Mekah, fase Mekah menuju fase Madinah. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu di Gua Hira, kemudian berturut-turut wahyu turun kepada beliau, dan beliau kemudian diperintahkan untuk menyampaikan pesan-pesan agama ke masyarakat. Hadirin, Nabi ternyata bertemu dengan orang-orang Quraisy yang mayoritas tidak beriman kepada beliau. Mereka ini penyembah berhala, bikin patung dari tanah liat, dari kayu, dipahat sendiri, terus disembah-sembah dewe, golek berkah begitu. Nah, mereka ternyata mayoritasnya tidak mau menerima Islam waktu itu. Dan bagaimana sikap mereka, Bapak Ibu, kepada Nabi dan para sahabat? Sikap mereka begitu kasar. Ada sahabat namanya Amr, punya bapak namanya Yasir. Yasir punya istri namanya Sumayyah. Ini dari kelompok budak, Bapak Ibu. Ketika mereka beribadah, bos-bos mereka tidak suka. Ini orang-orang ini digebugin, diajar, bahkan Sumayyah, ibunya Amr tadi itu, merupakan syahidah yang pertama. Orang yang mati syahid, perempuan pertama di Mekah karena mempertahankan iman. Kita mengenal sahabat namanya Bilal bin Rabah. Bilal ini terkenal karena beliau ini muadzinnya Rasulullah. Bilal budak waktu itu, beliau digebugi, dihajar, kata para ulama, fi romdoi Makkah. Mekah pas panas-panasnya, Bapak Ibu. Saya cerita kepada Bapak Ibu, Mekah itu kalau pas musim panas, Bapak Ibu,
menika suhunya siang hari duhur sampai bada asar itu bisa 42 derajat, 44 derajat, 46 derajat. Kalau ada orang siang hari meletakkan sebutir telur di atas kap kendaraannya, ya, langsung kena panas matahari, iso mateng dewe Bapak Ibu itu, ya. Jadi telur mentah bisa mateng dewe. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Bilal diajar dan Bilal mengucapkan ahad, ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Bagaimana dengan Rasulullah SAW? Beliau juga yang sebelum menerima wahyu di usia 35 tahun. Jadi Nabi terima wahyu umur 40 Bapak Ibu. 5 tahun sebelum Nabi terima wahyu di usia 35 tahun, beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Al-Amin menika orang yang terpercaya, orang yang dipercaya hadirin. Ya. Nah, ternyata begitu Nabi mendapatkan wahyu dari Allah dan menyampaikan dakwah ini di tengah-tengah masyarakat, beliau nyun pangapunten, dianggap wong edan, dianggap wong orang genah, bahkan ada yang menduga sebagai tukang sihir, hadirin sekalian, ya, ada yang mengatakan Nabi ini penyair. Ya, ini tentu hal yang tidak benar. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka Nabi mengizinkan, monggo Bapak Ibu ingkang sampun pikantuk unjukan sagedipun unjuk rumiyin. Ya, monggo. Iki elinge men nek ora dimanggake kadang ora ngunjuk ngomong iki, ya. Monggo Bapak. Monggo. Kita kancani, Bapak. Bismillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah sholat, Pak, Bu, dilempari kotoran unta. Kotoran unta niku kaya terus wingi pas beleh kurban, kotoran sapi jeroane diuncalke teng Kanjeng Nabi hadirin sekalian. Oke. Dan beliau sempat mengizinkan sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Habasyah itu Ethiopia, Bapak Ibu. Kalau dari Jazirah Arab ke selatan, nyebrang Laut Merah, sampai daratan Afrika, masuk ke pedalaman dikit, sampai di Ethiopia. Ya, kenapa Nabi memilih Habasyah ini? Karena di sana ada raja namanya Najasyi, Bapak Ibu. Dia orang Nasrani, tapi orang ini baik. Dia tidak memaksa orang ikut kepada agamanya dan membiarkan orang yang mau beribadah. Maka para sahabat sampai 2 kali hijrah ke Habasyah. Nabi juga pernah fase Mekah Bapak Ibu mencoba dakwah di kota Taif. Taif menika kirang langkung 90 kilo tenggara dari kota Mekah. Beliau berdua jalan kaki dengan sahabatnya namanya Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Hadirin, Taif menika benten dengan bila ada di antara Bapak Ibu pernah tindak umroh atau haji, jalur Mekah Madinah ini tanahnya kering, berbatu-batu Bapak Ibu. Taif ada air di sana. Pegunungan sejuk, ada kebun sayur, bunga-bunga, ya, tempat sejuk Taif ini Bapak Ibu. Nah, Nabi dakwah ke Taif berdua jalan kaki, ya, dengan Zaid bin Harisah dengan harapan orang-orang Taif mau masuk Islam. Ternyata orang Taif ini nyun pangapunten Bapak Ibu, basa Jawane kurang ajar. Nabi dianggap wong edan, dibandemi watu sampai beliau berdarah-darah getian, pembantu beliau Zaid yang melindungi Nabi ikut berdarah-darah. Ya, Nabi pulang dalam kondisi yang sedih Bapak Ibu. Habis gitu Bapak Ibu, 2 orang yang selama ini membela Nabi, mendukung Nabi, yang satu paman beliau namanya Abu Thalib. Abu Thalib ini meskipun tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi sama keponakannya Muhammad ini baik banget. Ya, dia membela, melindungi. Ya, Abu Thalib wafat Bapak Ibu.
Terus istri Nabi namanya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, wanita pertama yang beriman. Seorang wanita yang mendukung dakwah suaminya. Beliau ini orang kaya raya dulunya, menghabiskan hartanya untuk membantu dakwah Nabi. Ibunda Khadijah juga wafat. Tahun di mana Abu Thalib dan Khadijah wafat, tahunnya sama, ini disebut dengan Amul Husni, tahun duka cita, Bapak Ibu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, setelah itu Nabi mendapatkan penghiburan. Nanti kalau pengen ceritanya pas Isra Mi'raj nanti, ya. Nabi dihibur oleh Allah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Hari ini dijajah orang-orang Yahudi. Mudah-mudahan Allah memberikan kemerdekaan, kebebasan untuk mereka kaum muslimin di sana, Bapak Ibu. Dari Masjidil Aqsa naik menembus langit. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nembus lagi ke Sidratul Muntaha. Ya. Kemudian beliau turun setelah selesai ke Mekah lagi. Bapak Ibu, perjalanan Isra Mi'raj tidak sampai 1 malam. Kata para ulama, dimulai kirang langkung ba'da Isya, sebelum subuh udah balik lagi ke kota Mekah Al-Mukarramah. Ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, ini mukjizat dari Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah taala, maka kita akan lihat bagaimana peristiwa hijrah ini. Ya, hijrah adalah titik balik yang mengubah arah sejarah umat manusia. Ya, Masya Allah ya, dari kondisi tertindas menjadi berdaulat. Kita lihat beberapa faktor pendorongnya. Ya, faktor utamanya yang begitu kuat ya untuk kemudian Nabi segera hijrah ke Madinah adalah, hadirin, setiap bulan Dzulhijjah semenjak zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam sudah ada peristiwa haji. Cuman haji mereka itu mengalami perubahan. Ya, beda dengan zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Namun setiap musim haji mereka datang ke Mekah. Nah, ini kalau ini bulan Muharram, sebelumnya Dzulhijjah. Nah, setahun sebelumnya, Dzulhijjah yang sebelumnya ini, ada rombongan banyak kabilah datang termasuk dari Madinah, didakwai sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada 12 orang, hadirin. Wonten piyai kalih welas, piyai kakung masuk Islam, kita kenal dengan Baiat Aqobah yang pertama. Setelah mereka selesai haji akan balik ke Madinah, Nabi meminta sahabat beliau namanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, seorang anak muda, wonge bagus, ganteng, Bapak Ibu ya, orangnya soleh. Mus'ab, kamu mendampingi kaum muslimin berangkat ke kota Madinah. Kamu ajari mereka dengan Islam, kamu dakwah juga di sana. Siap Nabi. Bapak Ibu, Mus'ab berangkat ke Madinah. Dan Masya Allah, setahun kemudian, di musim haji berikutnya, kalau kemarin yang salaman berbaiat ada 12, maka setahun berikutnya ada 73 laki-laki dan 2 perempuan yang ikut pada baiat Aqobah yang kedua. Mereka kemudian sepakat kepada Kanjeng Nabi, Nabi silahkan kalau mau hijrah ke Madinah. Kami menyiapkan tempat, kami menyiapkan perlindungan, kami membackup panjenengan Nabi. Maka mulai saat itu Bapak Ibu, kurang lebih di bulan Muharram, para sahabat mulai berangkat hijrah ke Madinah. Ya, kita ketemu di sana, nanti ada orang namanya Abu Salamah. Kemudian ada Mus'ab bin Umair, guru orang-orang Madinah. Kemudian Bilal bin Rabah, muadzin Kanjeng Nabi. Termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini berangkat ke Madinah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ketika menyaksikan rombongan-rombongan berangkat ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy ini mulai khawatir.
Kenapa khawatir Bapak Ibu? Ini terkait dengan mata pencaharian mereka dan kebiasaan yang sudah turun-temurun lama sekali. Tadi ketika sholat saya bacakan surat Quraisy. Ya, orang-orang Quraisy itu kata Allah li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-shaif. Kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Tradisi yang sudah turun-temurun ini ilafihim rihlatasyita'i was-shaif. Mereka mengadakan rihlah. Rihlah itu perjalanan. Rihlatasyita, asyita menika musim dingin. Kalau musim dingin mereka ke selatan, ke negeri Yaman. Kalau as-shaif musim panas ke utara, ke negeri Syam, Bapak Ibu. Untuk apa mereka mengadakan perdagangan? Kalau ke selatan sambil jualan di Yaman, kulaan barang-barang di Yaman yang nggak ada di Mekah, nggak ada di negeri Syam. Kalau ke utara, ke negeri Syam, bawa barang-barang dagangan dari negeri Yaman, nggak ada di Syam, dijual di sana, kulaan barang-barang di negeri Syam. Dan begitulah setiap tahun mereka mengadakan perjalanan asyita dan as-shaif. Nah, seandainya Kanjeng Nabi itu hijrah ke Madinah dan kemudian beliau punya kekuatan di sana, maka orang-orang Quraisy khawatir. Kenapa? Karena jalur perdagangan ke utara ke negeri Syam melewati dekat kota Madinah. Ya, nanti kalau diadang karo kaum muslimin piye begitu ya. Maka tanggal 26 Safar. Habis Muharram namanya Safar Bapak Ibu. Ya. Tanggal 26 Safar ini kemudian orang-orang Quraisy mengadakan namanya musyawarah, rapat penting di sebuah tempat yang bernama Darun Nadwah. Mas, tenang dulu ya, nanti ya, tenang dulu ya, mirengke. Hadirin, mereka kemudian rapat dan hasil rapat itu, kesimpulan rapatnya panjang, kesimpulannya Muhammad harus dibunuh. Ya, terus bagaimana caranya? Kalau bunuh langsung mereka nggak berani ya. Mereka menyiapkan 40 orang pemuda terbaik, dikasih pedang yang tajam, nanti Nabi mau dibunuh rame-rame malam hari. Ya, kalau rame-rame, keluarga beliau namanya Bani Hashim tidak berani menuntut balas. Kalau hanya minta uang tebusan atau diat, beres, kita siapkan uangnya. Nah, Bapak Ibu, Nabi mendapatkan informasi hasil rapat itu dari malaikat Jibril. Nah, sebelumnya Abu Bakar sungguhnya sudah berniat untuk hijrah ke Madinah. Namun Nabi menahan. Ojo sih. Barangkali nanti kamu akan punya teman. Yang dimaksud ternyata Nabi mengisyaratkan Abu Bakar yang akan mendampingi Kanjeng Nabi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika Abu Bakar punya firasat bahwa beliau yang akan mendampingi hijrah Nabi ke Madinah, Abu Bakar menyiapkan membeli 2 ekor unta yang bagus sebagai kendaraan, Bapak Ibu. Ya. Kemudian Nabi menyewa seorang penunjuk jalan profesional. Ya, kita lihat Bapak Ibu, Abu Bakar sebagai teman perjalanan, terus beliau membeli 2 ekor unta yang bagus-bagus. Poin ketiga, menyewa navigator profesional. Ya, Bapak Ibu, karena mereka nanti akan melalui jalur yang tidak biasa. Bukan jalur normal, bukan jalan konvensional. Mereka akan lewat jalur tepi pantai yang itu jarang dilalui oleh manusia. Ya, ini butuh juru gurun, ahli jalur gurun profesional, namanya Abdullah bin Uraiqid. Yang ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu, orang ini non Muslim Bapak Ibu. Ya, jadi nanti pelajarannya boleh bekerja sama dengan non Muslim asalkan mereka jujur dan amanah. Orang ini kan yang penting kowe wani bayar biro, cocok, kowe tak terke aman. Aku tidak akan membocorkan rahasia, begitu. Nah, kemudian juga menyiapkan operasi intelijen informasinya. Ya, nanti disiapkan nanti karena beliau akan ke sebuah tempat yang tidak diduga sama orang-orang Quraisy.
suplai makanan disiapkan, penghapus jejak langkah disiapkan. Jadi orang-orang Quraisy itu ada selain tadi ahli jalul gurun, mereka punya ahli jejak langkah Bapak Ibu. Yang namanya melaku, isopo sing melaku iki ketok. Arai kemana bisa. Maka harus dihapus jejak langkahnya. Mirip kalau sekarang ada sidik jari, dihapus begitu ya, biar tidak kelihatan begitu adik sekalian. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hijrah berbeda dengan Isra Mi'raj. Ya, kalau Isra Mi'raj ini murni mukjizat dari Allah Ta'ala, kalau hijrah kita mendapat pelajaran bahwa orang beriman dalam sebuah kegiatan harus membuat perencanaan terbaik, daya dukung yang terbaik. Tidak boleh bepergian jauh ini. Hadirin, dulu di Jawa Timur itu ada klub penggemar sepak bola, jenenge Bonek Bapak Ibu. Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Singkatannya Bondo Nekat Bapak Ibu. Ke Surabaya arep delok bal-balan yang Jakarta sawune 1.000 misalnya begitu ya. Ini jenenge Bonek Bapak Ibu ya. Itu nggak boleh kayak begitu itu ya. Dia harus menyiapkan kendaraannya, makanannya disiapin dengan baik kayak begitu. Nah, Nabi mengajarkan kita pada peristiwa hijrah ini, seorang muslim perlu buat perencanaan kehidupan yang baik. Nah, kita lihat bagaimana operasi tanggal 27 Safar. Jadi, rapatnya orang-orang Quraisy di Darun Nadwah, semacam gedung DPR MPR, tanggal 26 siang, malamnya mereka mengepung rumah Kanjeng Nabi. Nah, ketika mereka akan membunuh Nabi, ini sudah disiapin pedang dari sekalian, 40 pemuda terbaik akan bunuh rame-rame Nabi. Nabi kemudian bilang kepada sahabat beliau namanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali, nanti kamu tidur di tempat yang biasa saya tiduri. Siap Nabi? Ali, kamu nanti pakai selimut yang biasa saya pakai buat tidur. Ini orang-orang Arab itu kan kalau malam dingin Bapak Ibu, ya itu pakai selimut biasanya mereka itu. Siap Nabi. Nah, kenapa Bapak Ibu? Nabi tahu orang-orang Quraisy itu tidak membunuh orang dalam rumah. Kalau keluar baru dibunuh, kalau di rumah enggak. Begitu. Nah, karena beliau tahu itu, dia bilang, Ali kamu aman. Ya, kira-kira begitu ada sekalian. Nah, betul Bapak Ibu, setelah malam larut, Ali tidur di tempat yang biasa Nabi pakai buat tidur, pakai selimut beliau, kali Nabi keluar. Dan ini pertolongan Allah datang kepada beliau. Nabi ngambil pasir Bapak Ibu, disebar-sebarke, disawur-sawurke di atas kepalanya orang-orang yang mengepung rumah beliau. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang-orang tadi tiba-tiba ngantuk kabeh, merem kabeh hadirin sekalian. Ini ya, hadirin sekalian. Ini bagian dari pertolongan Allah. Penjih. Maaf, saya mundur dikit. Selain Ali diminta untuk tidur di tempat beliau, tempat tidur Nabi, Nabi juga pesan sama Ali. Hadirin, orang-orang Quraisy itu meskipun tidak beriman kepada Allah, tidak percaya dengan dakwah Nabi, tapi kalau mereka punya barang-barang berharga, harganya mungkin ratusan juta misalnya begitu, titip sama Kanjeng Nabi. Muhammad, aku titip ini barang, ini titip dagangan saya, titip ini harta saya. Kenapa mereka titip? Karena tahu Kanjeng Nabi itu orang yang jujur dan terpercaya, tidak pernah ngapusi hadirin sekalian. Beriman tidak mau, nitip barang gelem. Lagi roto aneh mau aneh orang ini ya. Nah, sama Ali Nabi mengatakan, tolong ini barang kembalikan kepada Pak ini misalnya A, yang ini kepada Pak B, ini kepada Pak C. Nabi tahu beliau akan dibunuh, tapi beliau tidak memanfaatkan harta tadi untuk diambil sendiri. Dikembalikan kepada pemiliknya, menunjukkan sifat amanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita lihat bagaimana Nabi mengadakan perjalanan malam 27 Safar itu. Hadirin, ini saya ceritakan kepada Bapak Ibu. Jadi Mekah itu di selatan, Madinah di utara. Jaraknya kirang langkung 450 kilo. Kami kalau mendampingi jamaah Bapak Ibu
Mekah Madinah itu kalau naik bis 6 jam. Itu termasuk istirahatnya. Kalau naik kereta cepat 3 jam udah nyampe Bapak Ibu. Dari Mekah ke Madinah atau sebaliknya. Ya. Nah, jadi kalau ada jamaah yang berangkat umroh kemudian ke Madinah lebih dahulu, sholatnya menghadap ke selatan, ke arah Mekah, karena Mekah ada di selatan. Nah, Nabi Bapak Ibu dari selatan Mekah mau ke utara Madinah, tidak langsung ke utara, ning malah ngidul dhisik. Arep ngalor ning ngidul dhisik Bapak Ibu. Kenapa? Beliau akan bersembunyi dulu di Gua Sur. Di Mekah Bapak Ibu ada 2 gua yang terkenal. Yang pertama namanya Gua Hira. Arahnya agak ke utara dari kota Mekah sekitar 7 kilo. Saya berkesempatan beberapa kali naik ke Gua Hira Bapak Ibu ya. Ya kalau orang biasa sehat dari bawah ke atas mungkin 1 jam. Sambil bawa kakek-kakek, nenek-nenek bisa 1,5 jam atau 2 jam. Begitu ya. Kemarin tahun 2025 ada Mbah Putri ikut naik, umurnya sekitar 72 tahun sampai puncak ya. Mbah Putri ya, udah 72 tahun. Keren ini ya, gagah orangnya ya. Nah, hadirin, gua dalam konteks masyarakat Arab agak berbeda dikit dengan gua-gua kita. Saya dari Gombong Kebumen Bapak Ibu. Di Kebumen itu ada gua terkenal namanya Gua Jati Jajar Bapak Ibu. Ada lagi Gua Petro. Sudah pernah belum Bapak Ibu sana Bapak Ibu? Nah, dereng mriko Pak ya. Di Gua Jati Jajar, terus kalau di Pacitan ada Gua Goh. Nah, gua-gua yang tadi saya ceritakan kepada Bapak Ibu, Jati Jajar, Gua Petro, Gua Gong, macam-macam ini, guanya lebar, luas Bapak Ibu, masuknya dalam. Ya. Di Gua Jati Jajar itu malah ada sungainya di dalamnya, jernih banget Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi yang namanya Gua Hira dan Gua Sur ini kayak lubang kecil. Ya, lubang kecil di atas gunung. Itu kalau kita berdiri itu istilahnya geduk Bapak Ibu ya, kejedot begitu ya. Jadi harus munduk-munduk di situ. Nah, Nabi dan sahabat beliau Abu Bakar tidak langsung ke utara, tapi malah ngidul dhisik naik ke Gua Sur. Gua Sur dan Gua Hira itu kalau nggak ada vegetasinya, tidak ada tanaman gede. Jadi kalau siang panas kentang-kentang Bapak Ibu. Saya pernah ke Gua Sur 2 jam Bapak Ibu, dari bawah itu melaku 2 jam. Ya, panas itu Gua Sur itu, ya. Ya, hadirin, Nabi kemudian sembunyi di sana bersama dengan Abu Bakar. Abu Bakar orangnya baik banget. Sebelum masuk gua, ini banyak lubang-lubang. Ini mbok ono ulo, kolo jengking, tikus begitu. Lubang-lubang ini ditutup sama Abu Bakar. Ya, ditutup dengan kain, mungkin dengan batu segala macam agar Nabi aman ada di gua tersebut. Hadirin, ternyata ada orang yang ngasih tahu sama orang-orang yang tadi disauri pasir tadi itu sampai ketiduran. Loh, kalian ngapain di sini? Nunggu Muhammad mau dibunuh. Orangnya udah pergi. Kaget mereka Bapak Ibu. Kaget, ternyata ketika dibuka Ali yang di situ. Ali yang malu digebuki sama orang-orang tadi itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, begitu tahu kalau Nabi sudah tidak ada, orang-orang Quraisy kemudian langsung menyebar mencari ke berbagai jalur yang mungkin ditempuh. Dan mereka bikin sayembara. Napa Pak? Sayembaranipun siapa saja yang berhasil menangkap Muhammad hidup atau mati dapat hadiah 100 ekor unta. Unta ini kayak mobil Pak. Yang paling murah itu 50 juta. Ya kalau keren bisa 200 juta untanya Pak. Ya, kalau 50 juta ping 105 miliar Bapak Ibu. Maka orang-orang ngejar dengan motivasi dapat duit sekitar 5 miliar tadi bahari sekalian. Nah, mereka ngejar macam-macam. Ada orang Bapak Ibu namanya Suraqah bin Malik. Ya, ada orang namanya
Suraqah bin Malik. Dia masih muda, gagah, jago naik kuda, jago pakai tombak. Suraqah tergiur dengan iming-iming 100 ekor unta. Ya. Nah, ketika ada orang kasih info, nang kono kaya ana wong mlaku kuwi. Rombongan mlaku, kayak mungkin Muhammad. Suraqah nutupi ini. Oh, bukan, itu paling si fulan bin fulan lagi jalan-jalan begitu ya. Kenapa? Dia ingin menyamarkan info itu dengan tujuan men iso ngoyak dhewe, hadiah dipek dhewe begitu ada sekalian. Ya. Nah, Suraqah bilang sama pembantunya, "Tolong siapkan kuda terbaik, nanti ketemu di belakang sana, diam-diam aja." Hadirin, Suraqah kemudian singkat cerita mengejar Kanjeng Nabi, Bapak Ibu, dioyak jalur yang sempit tadi karena Nabi jalurnya lewat arah dekat pantai. Ya. Jadi Nabi tidak lewat jalur biasa. Ini jalurnya jalan gurun yang terjal, berliku-liku, jarang orang lewat tersebut. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini orang yang sangat khawatir. Saya mundur sedikit di Gua Sur tadi Bapak Ibu, ketika di Gua Sur ini ternyata beliau 3 hari. 3 hari di Gua Sur, setiap hari ada yang ngasih info kepada Nabi. Namanya Abdullah bin Abu Bakar. Anaknya Abu Bakar. Dia kalau siang sama orang-orang Quraisy, dia dapat info, dengar-dengar apa, nanti malam dia naik ke Gua Sur, ngasih kabar sama bapaknya. Ya. Sebelum subuh dia udah balik lagi ke Mekah. Jadi orang-orang tidak tahu kalau dia berangkat ke Gua Sur. Juga ada putri Abu Bakar namanya Asma. Asma binti Abu Bakar, orangnya lagi hamil, Bapak Ibu. Lagi hamil, mau ngasih makan ke bapaknya itu nggak ada ikat, nggak ada tali. Maka tali pengikat yang buat dia hamil itu dipotong jadi 2, satu buat dia sendiri, agak kecil, satu buat ngikat makan buat bapaknya. Maka Asma binti Abu Bakar mendapatkan julukan Dzatu Nitokoin, orang yang memiliki 2 ikat pinggang, hadirin sekalian. Ini kemuliaan. Dan kelak Asma juga akan hijrah ke Madinah, dan bayi pertama dari kalangan muhajirin yang lahir di kota Madinah ini adalah putranya Asma. Dan ini kelahiran bayi ini kabar gembira. Kenapa? Orang Yahudi dan tukang-tukang sihir mereka wis sepoto. Wah, iki mesti ora ono bayi saka kaum muslimin yang lahir nang kene. Wis istilahnya nyun pangapunten mandul kabeh. Itu dicoba jamu sama orang-orang Yahudi. Ternyata Asma ketika hijrah ke Madinah melahirkan putra yang bernama Abdullah, ya. Abdullah bin Zubair bin Awam. Ya, Abdullah inilah bayi pertama, ya, bayi pertama yang kemudian lahir di kota Madinah di kalangan orang-orang Islam dari kelompok muhajirin. Nah, kemudian jalurnya Asma dan Abdullah ini yang tadi saya katakan ada bekas jejak langkahnya dihapus oleh namanya Amir bin Fuhairah dengan mengembalakan kambing. Ini ada jejak langkah. Pedusnya tadi dilewatke di jalur yang tadi dilewati kakinya tadi, sehingga terhapus, ya, karena sing ketok pedus, bekas pedus gitu loh, ya. Ini menghapus jejak, dan semua tadi merupakan strategi yang dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk menjaga keselamatan beliau. Hadirin, hijrah sekali lagi tidak sama dengan Isra dan Mi'raj. Nah, kemudian saya kembali ke cerita Suraqah bin Malik tadi, hadirin sekalian. Ini karena menarik. Suraqah bin Malik naik kuda, bawa tombak, dia kejar Nabi. Abu Bakar tuh kadang di depan, lihat jangan-jangan ada musuh di depan, takut beliau. Kadang di belakang, tengok-tengok buru terus, ojo-ojo dikejar sama orang, beliau takut begitu. Dia jaga Nabi. Kadang di kiri, kadang di kanan begitu. Nah, pas itu Suraqah datang, Abu Bakar di belakang. Nabi full doa dan zikir. Abu Bakar yang ketakutan, ada sekalian. Sama ketika peristiwa di Gua Sur ini, Bapak Ibu, ada sekelompok, sabar dikit Bapak Ibu, sekelompok orang yang naik ke Gua Sur. Udah sampai depan mulut gua. Abu Bakar wis basa Jawane wis kewedan Bapak Ibu. Nabi,
Kalau mereka melihat kaki mereka ke bawah, kita kelihatan, ketangkep kita. Nah, ini ada ayat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 40, Allah mengatakan, La tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan sedih, Allah bersama dengan kita. Siapapun yang dibersamai oleh Allah, dia akan ditolong oleh Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke ceritanya Suraqah bin Malik. Dia naik kuda. Kelihatan tuh Kanjeng Nabi dan rombongannya. Nabi sama Abu Bakar sama tadi juru jalur gurun internasional tadi yang pakar tadi itu. Ya, dia ahlinya. Namanya Abdullah bin Uraiqat, udah kelihatan. Tiba-tiba sudah dekat dengan Kanjeng Nabi, kaki kuda Suraqah terjerembab, hadirin. Guling jarane, jatuh dia. Ya, babak belur, tapi kemudian dia bisa bangkit lagi. Nabi udah jalan lagi jauh, dioyamne karo Suraqah bin Malik. Sudah dekat, lagi-lagi kaki kudanya terjerembab, gelimpang, jatuh dia. Dia bangkit lagi, Nabi udah jauh Bapak Ibu. Dioyamne sampai 3 kali, hadirin. Dan lagi-lagi kuda Suraqah bin Malik kejengkang jatuh, gelimpang, hadirin. Kali ini Suraqah wis angkat tangan. Tahu Nabi bukan orang sembarangan. Dia minta maaf, bahkan dia minta surat jaminan keamanan. Nanti kalau ada apa-apa, saya minta jaminan keamanan. Dikasih surat jaminan keamanan. Yang menarik, hadirin, sebelum berpisah dengan Suraqah, Nabi pesan, nanti kamu jangan cita-cita kalau saya lewat sini. Siap Nabi. Nanti kalau ada orang dia balik, ada orang ngejar lewat jalur itu, dia bilang, orang ada sopo-sopo, orang ada wong, ya, wes, mau yang percuma oleh lewat jalur gini. Padahal Nabi situ pagi hari dia mau membunuh Kanjeng Nabi, sore hari dia menjadi pembela Nabi dengan cara ngasih mengaburkan informasi perjalanan Nabi kepada orang-orang yang mengejar di belakangnya. Nah, Suraqah ketika itu, hadirin, mendapatkan janji dari Nabi. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi waktu itu ada 2 negara adidaya. Kalau sekarang kayak Amerika sama Rusia Bapak Ibu. Negaranya besar, kuat, kaya, tentaranya banyak. Pertama namanya Romawi. Ya, Romawi Timur, markasnya di Bizantium. Ada di sekarang Istanbul. Yang kedua namanya Persia. Ya, Persia itu ada di daerah Irak, Iran, Bapak Ibu, ya, di daerah Irak sana itu. 2 negara ini saling bersaing pengaruh dan mereka negara kuat. Romawi dipimpin oleh kaisar namanya. Kalau Persia dipimpin oleh Kisra namanya. Ini pemimpinnya. Nah, Nabi dalam kondisi dikejar-kejar sama orang Quraisy dengan sayembara 100 ekor unta. Sahabat beliau dalam kondisi yang terpuruk, dalam konteks mereka ketakutan, harus meninggalkan keluarga dan sebagainya. Beliau bilang sama Suraqah bin Malik yang mengejar pakai kuda tadi, Suraqah, nanti kamu akan memakai gelangnya Kisra. Suraqah kaget Bapak Ibu. Loh, pakai gelang Kisra itu berarti nanti Kisra akan jatuh, akan dikalahkan kaum muslimin, mereka mendapatkan harta dan gelangnya dipakai oleh Suraqah bin Malik. Hadirin, nubuat Nabi ini terbukti pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kaum muslimin mengalahkan Persia dan Kisra jatuh, dan kemudian Umar bin Khattab bawa gelangnya Kisra dan diserahkan kepada Suraqah bin Malik. Ya, luar biasa. Dalam kondisi terpuruk, Nabi punya wawasan yang jauh ke depan untuk membangkitkan semangat perjuangan orang-orang yang beriman. Ibu, Bapak, dan hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin sampaikan beliau berangkat tanggal 27 Safar, meninggalkan Gua Thur tanggal 1 Rabiul Awal, Rabiul Awal, kemudian sampai di wilayah Kuba kurang lebih tanggal 12 Rabiul Awal.
Jadi perjalanan beliau kurang lebih sekitar 16 hari. Ya. Ini kalau sekarang tadi saya ceritakan nek numpak bis sak menika kirang langkung 6 jam. Kalau naik kereta cepat 3 jaman Bapak Ibu, Nabi dulu kurang lebih 16 hari perjalanan menuju Madinah dari kota Mekah Al-Mukarramah. Ya, Masya Allah ya, ini menunjukkan perjuangan beliau yang sangat luar biasa. Ya, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian cerita tentang kenapa Muharram ini menjadi awal tahun baru Hijriah. Jadi dulu hadirin Bapak Ibu, dulu nggak ada kalender Islam. Ya, boten-boten kalender Pak. Jadi kalau ada kelahiran, kematian, ono wong nikah itu dikaitkan dengan peristiwa besar yang terjadi pada waktu itu. Contoh, pada masa Nabi mau lahir ada pasukan Abroha, ya. Tadi juga saya bacakan dalam Al-Qur'an itu, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kamu tahu nggak bagaimana Rabbmu bertindak kepada tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Usaha mereka, Abroha dan tentaranya 60.000 pasukan. Dengan sekitar 9 ekor gajah memimpin di depan. Dibuat hancur oleh Allah. Dengan cara bagaimana? Wa arsala alaihim toiron ababil. Ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Biasanya kalau Pak Guru di sekolah cerita pasukan Abroha itu, pasukan bergajah itu dikalahkan oleh burung ababil. Bapak Ibu, nih perhatikan baik-baik yang ini. Toiron ababil itu bukan nama burung. Jadi ababil bukan nama burung. Ya, kadang ada orang tua cerita sama putranya, gue dikalahkan karo manuk ababil begitu. Nek manuk ababil itu kan kayak burung merpati, burung bio, burung jalak, burung perkutut, ono manuk ababil. Tapi ababil itu bukan nama burung, itu burung yang berbondong-bondong. Brul rombongan, brul meneh rombongan, itu berbondong-bondong. Jadi ababil itu bukan nama burung ya Bapak Ibu, itu artinya berbondong-bondong. Nanti dicek aja di terjemahan Al-Qur'an ya. Nah, Allah mengirim burung yang berbondong-bondong, tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul, hancur mereka kayak daun yang dimakan ulat. Nah, peristiwa itu menjadi peristiwa besar di Jazirah Arabia. Nabi lahir tahun itu, maka dikatakan tahun gajah. Kowe lahirnya kapan? Tahun gajah. Nek sing kae nikahe kapan? Tahun gajah plus 1. Nek kae lahirnya kapan? Tahun gajah plus 5. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kayak di Solo juga begitu. Dulu ada banjir Solo. Lahirnya kapan? Bar banjir Solo. Nah, begitu ya. Tahun 65 ada gestok Bapak Ibu. Lahirnya kapan? Bar gestok begitu ya. Nah, hadirin, dulu tidak ada tahun kalender Hijriah, maka pada masa pemerintahan Umar bin Khattab mulai dirapatke. Kita bikin kalender. Startnya kapan mulainya? 1, hasil rembugan Pak. Gimana kalau pas Nabi lahir startnya? Dibahas panjang, ojo, orape. Kedua, gimana kalau pas beliau menerima wahyu pertama di Gua Hiro? Start tahun Hijriah, tahun baru Islam? Ojo, orape. 3, bagaimana kalau pas beliau wafat, Nabi wafat? Dibahas ojo rape. Terakhir ketemu, start tahun baru Islam dimulai dengan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Meskipun ini bukan beliau startnya, tapi beliau startnya asli beliau tanggal 27 Safar, Bapak Ibu. Nah, hadirin, mulai itu kemudian kita lihat bagaimana kalender Hijriah ini kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, terakhir saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa hijrah ini sekali lagi adalah peristiwa yang mengajarkan kepada kita kaum muslimin
membuat perencanaan terbaik. Ya, Nabi punya pendamping hijrah, membeli perlengkapan kendaraan, menyiapkan penunjuk jalan profesional, memerintahkan Ali tidur tempat beliau, naik dulu ke Gua Sur 3 hari, bikin orang yang mengatur biar jalan mereka terhapuskan. Ini semuanya adalah perencanaan terbaik, tentu dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hijrah hari ini sudah tidak ada. Setelah kemenangan kota Mekah tahun yang ke-8 Hijriah, Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah setelah kemenangan kota Mekah, karena Mekah sudah menjadi negeri Islam, Bapak Ibu. Yang ada apa? Niat baik, niat baik, niat baik untuk terus memperbaiki diri, Bapak Ibu. Nah, kemudian sedikit masalah fikih, Bapak Ibu. Nanti tanggal 10 Muharram disampaikan kepada Bapak Takmir dan seluruh jamaah, tanggal 10 Muharram ibu-ibu wonten siam namanya puasa Asyura, ya. Puasa Asyura menika pahalanya menghapus dosa setahun yang lalu. Nah, puasa ini awalnya 10 Muharram Nabi datang ke Madinah. Hadirin, di Madinah itu ketemu orang Yahudi. Orang Yahudi puasa tanggal 10 Muharram. Nabi tanya, loh, kalian ini puasa apa? Kata mereka, kami puasa karena dahulu Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah tanggal 10 Muharram. Maka Nabi Musa berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar kata-kata ini, Nabi mengatakan, kami lebih berhak kepada Musa dibandingkan kalian. Nabi berpuasa dan beliau memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Awalnya, puasa Muharram tanggal 10 ini wajib hukumnya. Sampai turun perintah puasa Ramadan, maka puasa 10 Muharram hukumnya menjadi sunnah. Hadirin, menjelang Nabi wafat, Nabi bercita-cita, niat akan puasa tanggal 9 Muharram. Namanya puasa Tasu'a, tanggal 9. Namun sebelum burung kelakon, Bapak Ibu, Nabi sudah wafat dulu. Kita masyarakat Jawa, kalau ada orang tua meninggal, kita punya istilah mikul dhuwur mendem jero. Kanjeng Nabi, orang yang paling kita cintai, berniat akan puasa tanggal 9 Muharram, namun orang kelakon karena beliau wafat. Kita sebagai umat yang mencintai beliau, mari kita wujudkan cita-cita Nabi, niatan Nabi ini untuk berpuasa tanggal 9 Muharram, sekaligus membedakan dengan orang-orang Yahudi yang hanya berpuasa tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 nanti dihitung dulu ya, mungkin tanggal 25, 24 atau tergantung kepada kapan dimulainya tahun baru Hijriah. Maka Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan petang hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.